Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pelatihan konseling multibudaya. Nah, pembahasan pertama adalah pentingnya pelatihan konseling multibudaya dalam pendidikan konselor. Yang pertama, keanekaragaman budaya sebagai realitas sosial. Indonesia memiliki keberagaman etnis, bahasa, agama, dan nilai sosial. Konselor sering berhadapan dengan konselor yang membawa latar belakang budaya berbeda, sehingga pemahaman lintas budaya akan lagi lintas budaya bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kemudian yang kedua, mencegah bias dan sikap etnosentris. Tanpa pelatihan multibudaya, konselor beresiko yaitu yang pertama menafsirkan perilaku konseli berdasarkan kacamata budaya sendiri, yang kedua mengambil keputusan yang bias atau tidak sensitif budaya. Pelatihan membantu konselor mengenali bias pribadi dan mengembangkan sikap empati serta penerimaan. Dan ketiga, meningkatkan kompetensi profesional konselor. Pelatihan multibudaya bermaksud membekali konselor dengan yang pertama, pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, pengetahuan tentang budaya dan dinamika sosial dengan keterampilan berkomunikasi efektif dalam konteks budaya berbeda. Kemudian sikap yang menghargai keberagaman. Konselor yang kompeten secara budaya akan mampu yang pertama membangun raport lebih baik, merumuskan intervensi yang relevan dan efektif, meningkatkan keberhasilan layanan konseling. Yang keempat, relevansi terhadap permasalahan modern. Isu-isu seperti konflik identitas, diskriminasi, stres imigran, pernikahan beda budaya, gender, dan orientasi seksual, hingga perbedaan nilai generasi menuntut kompetensi multibudaya yang kuat. Kemudian, poin pembahasan kedua yaitu kajian tentang metode pelatihan konseling multibudaya dalam menangani kasus. Berikut metode pelatihan yang umum digunakan dalam pendidikan konselor serta bagaimana metode tersebut membantu menangani kasus multibudaya. Yang pertama, pendekatan didaktik teoritis. Melalui kuliah, modul, dan diskusi, konselor mempelajari konsep budaya, dinamika kelompok, komunikasi lintas budaya, mendalami teori konseling multibudaya, kemudian manfaat memberi landasan konseptual untuk memahami kasus seperti konflik nilai budaya, adaptasi identitas atau diskriminasi. Dan yang kedua, experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman, meliputi kunjungan lapangan ke komunitas berbeda, mengalami praktik budaya tertentu, interaksi langsung dengan kelompok minoritas. Manfaat meningkatkan sensitivitas dan empati, terutama dalam kasus yang melibatkan stereotip atau prasangka. Kemudian yang tiga, pelatihan keterampilan atau skills training. Kemudian melatih kemampuan komunikasi sensitif budaya, penggunaan bahasa nonverbal yang tepat, modifikasi teknik konseling agar sesuai dengan nilai budaya konseling. Manfaat membantu konselor meningkatkan efektivitas pada kasus dengan hambatan komunikasi lintas budaya. Dan case study dan role play. Simulasi kasus nyata, pernikahan beda agama atau budaya, konflik gender dalam keluarga tradisional, konseling minoritas yang mengalami diskriminasi. Manfaat memberikan latihan langsung, merumuskan intervensi sesuai realitas budaya konseling. Dan yang kelima, supervisi konseling multibudaya. Melibatkan supervisor yang kompeten dalam budaya. Itu membantu konselor merefleksikan bias pribadi, mengarahkan penanganan agar lebih sensitif budaya. Kemudian manfaatnya meningkatkan kualitas layanan pada kasus kompleks seperti trauma akibat konflik antar etnis atau ketidakadilan sosial. Kemudian poin pembahasan yang ketiga, strategi meningkatkan efektivitas konseling multibudaya. Yang pertama, pengembangan cultural self awareness.
konselor harus menyadari yang pertama latar belakang budaya dirinya sendiri, kemudian yang kedua nilai kepercayaan atau bias yang mungkin mempengaruhi proses konseling. Kemudian strategi, yang pertama refleksi diri, jurnal budaya, supervisi budaya. Kemudian yang kedua mengadaptasi teknik konseling sesuai budaya konseli. Contohnya, mengutamakan pendekatan keluarga pada budaya kolektivistik. Kedua, menggunakan metafora yang sesuai dengan budaya konseling. Menjaga pola komunikasi yang menghormati hierarki. Kemudian yang ketiga, membangun rapor dengan sensitivitas budaya, meliputi penggunaan bahasa yang inklusif, sikap terbuka dan tidak menghakimi, pengakuan atas nilai, ritual, atau tradisi konseling. Hal ini sangat penting dalam kasus sensitif seperti identitas, kepercayaan, atau tradisi keluarga. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan komunitas. Konselor dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, pekerja sosial komunitas. Nah, strategi ini penting dalam kasus yang memerlukan pendekatan berbasis komunitas, seperti adaptasi sosial atau masalah ketidaksetaraan. Kemudian yang kelima, menerapkan model kompetensi multibudaya. Misalnya model kompetensi SWE dan SWE yang meliputi yang pertama kesadaran atau awareness, yang kedua pengetahuan atau knowledge, yang ketiga keterampilan atau skills. Dengan menerapkan tiga model tersebut, konselor dapat memastikan intervensi konseling selalu mempertimbangkan konteks budaya konseling. Dan yang ke 6, menggunakan asesmen sensitif budaya, menghindarkan alat tes yang bias, mempertimbangkan faktor bahasa, nilai, dan norma sosial, menggunakan asesmen alternatif seperti wawancara budaya. Yang 7, peningkatan kapasitas berkelanjutan. Konselor perlu terus mengikuti workshop, seminar, pelatihan, lanjutan multibudaya. Nah, kebutuhan ini muncul karena budaya terus berkembang sejalan dengan dinamika sosial. Nah, kemudian kesimpulan dari materi tersebutlah pelatihan konseling multibudaya merupakan komponen krusial dalam pendidikan konselor. Dengan metode pelatihan yang tepat dan strategi yang sesuai, konselor dapat memberikan layanan yang lebih efektif, empatik, serta relevan bagi konseling dari berbagai latar budaya. Kompetensi multibudaya bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga komitmen etis untuk menghargai keberagaman dan keunikan setiap individu. Nah, baik, itu tadi materi yang bisa saya bagikan, kurangnya mohon disempurnakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.